Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak dosen Bapak Usman Mukromin selaku pengampu mata kuliah Gerakan Pemikiran Islam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, nama saya Maratun. Yang kedua ada Mbak Alifah Karomatun Nikmah. Yang ketiga ada Mbak Wanda Nur Afifah. Nah, kelompok 5 akan membahas tentang gerakan dan konflik politik Hamas. Yang pertama ada gerakan dan konflik politik Hamas. Nah, Hamas sesuai kata asalnya yang terdiri dari huruf Arab, Ca, Mim, Alif, dan Sin adalah singkatan dari Jarokatu Muqawamati Islamiyah. Ini yakni gerakan perlawanan Islam. Kemudian Hamas lahir pada tanggal 14 Desember 1987 sebagai titisan hasil pengembangan kiprah perjuangan Ikhwanul Muslimin atau Islamic Brotherhood, selanjutnya disingkat menjadi IM, yang berpusat di Mesir. Kemudian pada awal 1990-an, Hamas mulai melakukan serangan bersenjata terhadap target-target Israel, termasuk serangan bom bunuh diri, dan meningkatkan popularitas Hamas di kalangan sebagian masyarakat Palestina. Kemudian pada tahun 2006, Hamas ini memenangkan pemilihan legislatif Palestina, mengalahkan Fatah yang berkuasa setahun kemudian. Nah, Hamas mengambil alih kendali penuh atas jalur Gaza setelah bentrokan dengan Fatah. Kemudian ada ideologi Hamas. Nah, ideologi Hamas ini menggabungkan nasionalisme Palestina dengan Islami politik yang berakar pada pemikiran Ikhwanul Muslimin. Ini ada beberapa poin utama ideologi Hamas. Yang pertama ada pendirian negara Islam Palestina di seluruh wilayah yang saat ini menjadi Israel. Kemudian yang kedua ada penolakan terhadap keberadaan negara Israel dan perjanjian damai Oslo. Kemudian yang ketiga ada perjuangan bersenjata. Ini sebagai cara untuk membebaskan Palestina. Kemudian yang keempat ada penerapan hukum Islam dalam pemerintahan dan masyarakat. Dan terakhir ada penyediaan layanan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat Palestina. Nah, ini ada tujuan Hamas. Yang pertama ada membebaskan seluruh wilayah Palestina dari kendali Israel dan mendirikan negara Islam Palestina. Yang kedua, untuk memperkuat identitas Islam Palestina dan melawan apa yang mereka anggap sebagai sekularisasi masyarakat. Kemudian ada metode operasi dan strategi Hamas. Yang pertama ada perjuangan bersenjata. Ini termasuk senjata roket, bom bunuh diri, dan infiltrasi ke wilayah Israel. Kemudian aktivitas politik. Nah, partisipasi dalam pemilihan dan pemerintahan di wilayah Palestina. Kemudian yang ketiga ada layanan sosial, penyediaan bantuan pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat Gaza. Dan keempat, propaganda dan media. Ini penggunaan media sosial dan saluran komunikasi untuk menyebarkan pesan. Dan terakhir ada diplomasi, upaya menjalin hubungan dengan negara-negara lain, terutama di dunia Arab dan Islam. Nah, selanjutnya ada strategi Hamas berfokus pada penggunaan roket dan mortir untuk menyerang Israel serta pembangunan jaringan terowongan bawah tanah. Mereka juga memanfaatkan taktik gerilya dan serangan mendadak. Hamas berusaha mengimbangi keunggulan militer Israel dengan memanfaatkan medan urban Gaza dan dukungan penduduk lokal. Kemudian ada peran Hamas dalam konflik Israel-Palestina. Ini perlawanan bersenjata. Hamas secara rutin melancarkan serangan roket ke Israel, memicu respon militer Israel. Kemudian yang kedua ada penolakan negosiasi. Ini sikap keras Hamas menghambat upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Kemudian yang ketiga, kontrol atas Gaza. Ini kekuasaan Hamas di Gaza menciptakan situasi dua entitas Palestina yang terpisah. Dan keempat ada blokade Gaza. Ini kehadiran Hamas menjadi alasan Israel dan Mesir memberlakukan blokade ketat terhadap Gaza. Kemudian ada eskalasi konflik. Ini aksi-aksi Hamas seringkali memicu eskalasi kekerasan dengan Israel. Kemudian ada dampak keberadaan Hamas bagi Palestina. Yang pertama ada beberapa dampak ya, di sini ada 4 dampak. Yang pertama dampak politik. Dengan adanya perpecahan internal Palestina antara Gaza yang dikuasai oleh Hamas dan tepi barat yang dikuasai oleh Fatah. Yang dampak kedua yaitu dampak ekonomi, blokade Israel dan Mesir terhadap Gaza. Nah, di sini menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan. Yang kedua, ketergantungan pada bantuan kemanusiaan internasional dan pengembangan ekonomi informal dan terowongan penyelundupan. Ya, selanjutnya ada dampak sosial. Di sini yang pertama yaitu penyediaan layanan sosial oleh Hamas di tengah keterbatasan sumber daya. Yang kedua, penerapan interpretasi konservatif hukum Islam di Gaza. Yang ketiga, peningkatan militansi di kalangan sebagian masyarakat. Kemudian ada dampak keamanan. Yang pertama, serangan balasan Israel yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.
Ya, yang kedua ada pembatasan gerakan warga Gaza. Yang ketiga peningkatan kapabilitas militer Hamas. Selanjutnya ada Hamas dan komunitas internasional. Nah, di sini ada beberapa negara nih yang menganggap seperti apa sih Hamas gitu. Yang pertama negara Arab. Nah, negara Arab ini menganggap Hamas itu sebagai organisasi teroris. Kemudian ada negara Barat. Nah, pandangan ini bervariasi. Ada yang mendukung dan ada yang netral. Selanjutnya PBB. Nah, PBB ini berperan dalam mediasi konflik. Pandangan internasional terhadap Hamas terbagi dari beberapa pendapat. Nah, di sini beberapa negara melihatnya sebagai organisasi teroris, sementara yang lain melihat Hamas sebagai gerakan perlawanan. Kemudian ada tantangan dan masa depan Hamas. Yang pertama perpecahan internal. Nah, tantangan internal termasuk perpecahan dan tekanan ekonomi. Yang kedua ada blokade Gaza. Tantangan eksternal termasuk blokade Gaza dan tekanan internasional. Yang ketiga ada konflik yang berkelanjutan dengan Israel. Nah, masa depan Hamas ini tidak pasti. Skenario termasuk integrasi politik, juga rekonsiliasi dengan Fatah, dan berkelanjutan dengan adanya konflik. Nah, jadi dari Hamas ini ya, bisa disimpulkan bahwa Hamas atau gerakan perlawanan Islam ini adalah berdiri atau dimulai pada awal tahun 1990-an. Hamas mulai melakukan serangan bersenjata terhadap target-target Israel, termasuk serangan bom bunuh diri, dan meningkatkan popularitas Hamas di kalangan sebagian masyarakat Palestina. Kemudian pada tahun 2006 Hamas ini memenangkan pemilihan legislatif Palestina. Nah, di sini mengalahkan Fatah ya, yang pada waktu itu berkuasa. Kemudian dampak adanya Hamas bagi Palestina yaitu ada dampak politik, dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak keamanan. Mungkin dari kelompok 5 dari paparan tentang gerakan dan konflik politik Hamas, mungkin banyak kekurangannya. Dari kelompok 5 saya Maratun, Mbak Alifa, dan Mbak Wanda mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.